Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Claudia dari kelas akuntansi 3 dengan nomor BP 23101155110096. Di sini saya akan mempresentasikan video saya yang berjudul pengorganisasian. Apa itu organisasi? Organisasi adalah kerjasama dua orang atau lebih di dalam melaksanakan suatu pekerjaan dengan adanya pembagian tugas yang jelas untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengertian perorganisasian. Menurut Gary Erteri, pengorganisasian merupakan tindakan mengusahakan hubungan antara orang-orang yang dapat bekerja sama secara efisien dalam melaksanakan tugas-tugas tertentu dalam kondisi tertentu untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Unsur-unsur dasar membentuk organisasi. Yang pertama, adanya kerjasama dua orang atau lebih. Yang kedua, adanya pembagian tugas yang jelas. Yang ketiga, adanya tujuan yang sama. Struktur organisasi atau desain organisasi dapat didefinisikan sebagai mekanisme formal organisasi yang dikelola. Adalah gambaran umum dari kerja yang memperlihatkan kinerja atau organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan membagi masing-masingnya berdasarkan fungsi-fungsi dan memperlihatkan antara atasan dan bawahan. Faktor-faktor yang menentukan perancangan struktur organisasi. Yang pertama, strategi pencapaian tujuan organisasi. Yang kedua, perbedaan teknologi yang digunakan. Yang ketiga, kemampuan, cara berpikir para anggota, kebutuhan dan lingkungan perlu dipertimbangkan dalam penyusunan struktur organisasi. Yang keempat, besarnya organisasi dan suatu kerja dalam mempengaruhi struktur organisasi. Bentuk-bentuk bagan organisasi Henry G. Hodges. Yang pertama, bentuk piramidal, bentuk yang paling banyak dipergunakan oleh organisasi sederhana, jelas dan mudah untuk dimengerti. Bentuknya seperti gambar di atas. Yang kedua, bentuk vertikal, hampir sama dengan bentuk piramidal dalam pelimpahan kekuasaan, seperti gambar di atas. Yang ketiga, bentuk horizontal, aliran, wewenang, dan tanggung jawab digambarkan dari kiri ke kanan, seperti bentuk melingkar, menekan hubungan antara satu jabatan dengan jabatan lainnya. Bentuk-bentuk struktur organisasi dapat dibedakan atas. Yang pertama, struktur organisasi garis. Kebaikan. Yang pertama, adanya kesatuan komando. Yang kedua, garis komando jelas. Yang ketiga, proses pengembalian keputusan cepat. Yang keempat, karyawan yang memiliki tingkat kecakapan kerja yang tinggi atau rendah dapat segera diketahui. Yang kelima, rasa solidaritas tinggi. Kelemahannya, yang pertama, seluruh organisasi akan tergantung pada satu orang saja. Yang kedua, adanya kecenderungan pemimpin bertindak secara otoriter. Yang ketiga, kesempatan karyawan untuk berkembang terbatas. Yang kedua, ada struktur organisasi garis staff seperti kebaikan. Yang pertama, dapat dipergunakan oleh organisasi besar maupun kecil. Yang kedua, adanya pembagian tugas antara pemimpin dengan pelaksana sebagai akibat adanya staf ahli. Yang ketiga, proses pengembalian keputusan cepat. Yang keempat, koordinasi lebih baik karena adanya pembagian tugas. Yang kelima, semangat kerja bertambah besar karena pekerjaan disesuaikan dengan bakat dan kemampuan yang dimiliki. Kelemahan. Yang pertama, rasa solidaritas menjadi berkurang. Yang kedua, kesatuan komando berkurang. Yang ketiga, koorganisasi yang kurang baik pada tingkat staf akan berpengaruh pada pelaksanaan tugas. Yang keempat, pemerintah menjadi kabur dengan nasihat staf. Yang ketiga, struktur organisasi fungsional. Kebaikan. Yang pertama, pembagian tugas menjadi lebih jelas. Yang kedua, spesialisasi kerja karyawan lebih efektif. Yang ketiga, solidaritas kerja, semangat kerja karyawan yang tinggi. Yang keempat, koordinasi kerja berjalan dengan lancar dan tertib. Kelemahan. Yang pertama, sulitnya dilaksanakan pekerjaan pengalihan kerja. Yang kedua, koordinasi secara menyeluruh sukar untuk dilaksanakan. Yang ketiga, sering timbulnya konflik. Yang keempat, struktur organisasi panitia adalah organisasi yang dibentuk untuk sementara waktu saja. Setelah tugas selesai, maka organisasi pun dibubarkan. Kebaikan. Yang pertama, segala keputusan dipertimbangkan masa-masa dalam pembahasan yang dalam dan terperinci. Yang kedua, kemungkinan pemimpin bertindak secara otoriter yang sangat-sangat kecil. Yang ketiga, koordinasi kerja telah dibahas oleh satu tim. Kelemahan. Yang pertama, proses pengambilan keputusan memerlukan diskusi yang berlarut-larut dan menghambat pelaksanaan tugas. Yang kedua, tanggung jawabnya tidak jelas karena tanggung jawabnya sama. Yang ketiga, kreativitas anggota terhambat dan sukar untuk dipertimbangkan karena faktor
korektivitas lebih dipentingkan. Rentang manajemen atau rentang kendali atau span of control atau span of authority adalah sejauh mana kemampuan seseorang manajer atau atasan dapat mengawasi para bawahannya secara efektif. Adalah jumlah karyawan yang bertanggung jawab kepada seorang supervisor atau jumlah bawahan langsung yang dapat dipimpin dan dikendalikan secara efektif oleh seorang manajer. Faktor-faktor yang mempengaruhi bentuk rentang kendali: yang pertama, situasi dan kondisi kerja. Pekerjaan bersifat rutin, operasi-operasi stabil, pekerjaan bawahan sejenis, bawahan yang bekerja tidak tergantung dengan suatu yang lain, pekerjaan tidak membutuhkan tingkat pengawasan yang tinggi. Yang kedua, karyawan. Rentang kendali dapat relatif melebar apabila yang pertama, karyawan benar-benar terlatih, yang kedua, karyawan tidak suka terlalu diawasi dalam bekerja, yang ketiga, adanya rasa saling percaya dan tanggung jawab antara bawahan dan atasan. Yang ketiga, ada manajer. Rentang kendali dapat relatif melebar apabila yang pertama, manajer benar-benar ahli di dalam bidangnya, yang kedua, manajer dapat bantuan ide dan saran dari atasan maupun sesama manajer, yang ketiga, di dalam pengawasan manajer agak long. Sekian video presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.